Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, ataupun selamat pagi ya untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Melanda Aulia Putri, di channel Melanda Aulia Putri dengan NIM 20041002 Ilmu Komunikasi, Institut Manajemen Biata Indonesia, Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengregresi data panel dengan menggunakan eViews. Tentunya para mahasiswa tidak asing lagi yang mendengar tentang regresi data panel ataupun data panel, ataupun tidak asing lagi seputar pengolahan data di SPSS ataupun di eViews, ataupun di tools pengolahan data lainnya. Baik mahasiswa yang ada di tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi atau penelitian kuantitatif, ataupun mahasiswa yang sedang mengenyam mata kuliah statistik ataupun pengolahan data. Nah, disclaimer, di sini alat yang saya pakai adalah eViews 12. Bagi teman-teman yang punya eViews tapi selain eViews 12, tapi ingin untuk ikuti tutorial dari saya, kalian bisa stop dulu video ini, lalu kalian pergi ke Google untuk mendownloadnya secara gratis dan juga mudah. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya eViews 12, kalian ikuti saja tutorial ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, kita perlu tahu nih, apa yang disebut dengan regresi data panel. Regresi data panel ini adalah sebuah teknik regresi yang menggabungkan dua jenis data sekaligus. Yang pertama ada data cross section, yang kedua itu adalah data time series. Nanti hasilnya akan memiliki observasi yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih heterogenitas ataupun yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan kita menguji data cross section saja ataupun data time series saja. Ini menurut Gujarati pada tahun 2024. Nah, coba bayangkan kalau misalkan ada seorang desainer. Seorang desainer untuk menghasilkan suatu baju yang bagus yang dilihat oleh banyak orang dan kita anggap bahwa baju itu tuh bagus banget kalau misalnya dipakai gitu. Nah, para desainer itu tentunya pasti memiliki model ya, pasti memiliki kayak coretan awal, model apa sih yang mau aku bikin untuk menjadi suatu baju yang bagus dan juga disukai oleh para konsumen. Nah, sama seperti regresi data panel pun juga memiliki model untuk menguji regresi data panel ini gitu. Dengan cara 3 pendekatan. 3 pendekatan itu kita bisa sebut CHAM, FAM, dan juga RAM. Nah, kalau CHAM ini adalah Common Effect Model. Kalau FAM itu adalah Fixed Effect Model, dan kalau RAM adalah Random Effect Model. Nah, ketika kita sudah tahu ketiga pendekatan model ini, nah, kita pengen tahu yang mana yang terbaik untuk data panel penelitian saya. Nggak mungkin kan ketiganya langsung dipakai untuk data penelitian kita gitu, data panel penelitian kita. Enggak, tapi pilih salah satu saja. Gitu. Jangan ketiga-tiganya, tapi pilih salah satu saja. Bagaimana cara milih salah satu dari ketiga ini? Karena kita bingung ya. Yang mana yang harus kita pilih, CHAM, FAM, atau RAM gitu. Nah, caranya mudah, yaitu dengan menguji ketiga model ini, yaitu dengan cara uji Chow, uji Hausman, dan juga uji Langrange Multiplot. Nah, aku harap teman-teman di sini bisa mencatat ini dulu, ataupun mengingat-ingat dulu, atau kalian bisa pause dulu videonya untuk bisa catat tentang probabilitas dan juga uji yang nanti akan menguji ketiga model itu kayak CHAM, RAM, FAM, gitu. Karena ini cukup penting gitu untuk nanti kedepannya pada saat tutorial. Kalian boleh pause dulu. Nah, pada uji Chow, kalau memiliki probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka kita pilih CHAM. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,05, itu kita pilih FAM. Nah, kalau uji Hausman, probabilitasnya kalau lebih dari 0,05, kita pilih RAM. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,05, kita pilih FAM. Nah, beda lagi dengan uji Langrange Multiplot. Kalau misalnya lebih dari 0,05, pilihnya CHAM. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,05, kita pilihnya RAM.
Nah, menariknya dari uji model regresi ini, kalau misalnya nih, di uji Chow kita menemukan bahwa model CHAM itu yang terbaik, sedangkan FRAM itu tidak terbaik untuk data panel penelitian kita. Nah, lalu kita uji lagi nih di Hausman, apakah FRAM ataupun RAM yang terbaik. Nah, ternyata di uji Hausman itu RAM yang jauh lebih terbaik. Di uji Chow CHAM, di uji Hausman RAM, sehingga tidak usah melakukan uji yang ketiga itu, uji Lagrange multiplier, karena kita sudah tahu bahwa yang terbaik itu adalah RAM, ya kan? Nah, lalu kalau misalnya uji Chow-nya itu hasilnya FRAM, kalau uji Hausman itu FRAM juga, nah kita perlu menguji Lagrange multiplier, karena kita nggak tahu uji CHAM itu yang terbaik gak ya, yang RAM itu terbaik gak ya. Nah, makanya perlu yang namanya uji Lagrange multiplier, seperti itu teman-teman. Nah, hasil data yang sudah kalian peroleh itu, data panel yang sudah kalian peroleh, kalian pindahkan dulu ke Excel, ke dokumen Excel. Lalu ubah juga nih, kayak nama-nama perusahaan itu formatnya seperti ini, kode, tahun, ini Y, dan juga ini X, X1, X2, X3, dan juga X4. Kebetulan, contoh yang saya ambil ini adalah hubungan antara ROE, X, OPM terhadap harga saham. Gitu. Jadi, pastikan dulu formatnya seperti ini. Ada kode, tahun, Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, sudah seperti ini, lalu jadikan nama perusahaannya itu diubah menjadi kode-kode seperti ini. Nah, kalau di sini itu berasal dari 12 perusahaan dan data yang diperoleh menjadi 49 data. Jadi banyak ya, makanya tadi pengertiannya sejalan dengan contohnya. Lebih beragam, heterogenitas, dan juga menghasilkan observasi yang jauh lebih banyak. Nah, ini yang kita teliti itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Di sini nggak ada kan tahun 2020 ataupun 2021 ataupun 2022. Jadi 49. Jadi kita pastikan dulu dari 2016 sampai 2019. Nah, sudah dipastikan kode dan juga tahunnya. Nah, langsung kita ke Y dan juga X. Y dan juga X pada saat ada desimal, pastikan komputer ataupun Excel kita pada saat mendesimalkan suatu angka itu menggunakan titik atau koma. Karena jangan sampai salah, karena waktu kemarin saya salah, saya malah 0,19, bukan 0,19. Ternyata Excel saya ini mendeteksi nilai desimal dengan titik, bukan koma. Karena pada saat koma, dia langsung jadi bilangan bulat. Ataupun nanti kalau misalnya dimasukkan ke if-use, nanti tidak terdeteksi sama sekali desimalnya, nanti malah di tabelnya itu bukan angka tapi NA, jadi tidak terdeteksi sama sekali. Jadi pastikan dulu bahwa di Excel-nya ini pada saat ada desimal pakai titik atau koma. Nah, kalau misalnya di laptop saya ini menggunakan titik. Nah, pada saat saya menggunakan titik berhasil terdeteksi all if-use, gitu, teman-teman. Nah, sudah dipastikan. Nah, ini yang atasnya kan contoh dari penelitiannya adalah mencari hubungan antara ROA, ROE, EPS, OPM terhadap HS ataupun harga saham. Nah, kita ubah dulu. Ini jadi Y, ini jadi X1, ini jadi X2, ini jadi X3, dan ini juga X4. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita pada saat menginput data Excel ini ke if-use 12. Karena cara menginputnya pun cukup mudah. Sehingga harus dipastikan dulu formatnya harus benar seperti ini.
dari kode, tahun, Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Yang mana yang variable dependent, ini kan yang dependent ya, yang Y. Dan kalau yang independent itu adalah X1, X2, X3, X4 gitu. Dan kita harus pastikan, oh ini ada di sheet 1, nggak ada sheet 2 ataupun sheet 2. Jadi kita pastikan dulu bahwa datanya ada di sheet 1. Nah setelah ini, kalian bisa langsung save. Kalian bisa langsung save. Nah di sini saya sudah meng-save. Nah setelah kalian sudah meng-save tersebut, kalian buka ke eViews 12 yang sudah kalian download ataupun yang sudah kalian install. Nah ini adalah eViews 12 yang sudah kalian download dan juga sudah kalian install. Nah pada saat buka kalian muncul seperti kayak begini nih. Nah klik aja OK ataupun silang ini ya. Dan aku bakal klik OK. Nah di sini ada 3 pilihan, ada create, open, dan juga open a foreign file. Nah aku bakal pilih yang foreign file. Nah yang tadi Excel yang sudah aku kasih tunjuk contohnya, itu yang bakal kita pakai. Nah ini kita open. Nah di sini ada 4 step. Step yang pertama, kita pastikan ini predefined range itu ada di sheet 1. Karena data kita itu ada di sheet 1. Kita next. Nah ini biarkan header length-nya ini 1, ini header types-nya name only, ini name, kita next. Biarkan saja. Lalu ini NA, kodenya berbentuk karakter, betul karena ini berbentuk alfabet ya, bukan berupa angka ataupun date ataupun tanggal. Kita next saja. Nah ini adalah step yang keempat. Step yang keempat ini pada saat cross section ID series dan juga date seriesnya itu kosong, maka format Excel-nya itu belum benar. Tapi kalau misalnya ini sudah terisi, berarti format Excel-nya sudah benar. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya ini sudah terisi kode dan juga tahun dan basic structure-nya ini udah date panel ataupun data panel, kita ke finish. Nah, ini kita klik OK. Nah, sudah muncul nih dari Y, X1, X2 sampai X4. Nah, kalau misalkan di gambar sininya itu bukan berbentuk statistik seperti kayak gunung kayak begini, seperti gunung yang ada di X1, X2 kayak gini, tapi berbentuk ABC, alfabetnya, berarti itu datanya ada yang tidak terbaca. Sehingga eViews itu menganggap bahwa data itu bukan data statistik, tapi merupakan data berupa karakter ataupun alfabet gitu. Tapi karena di sini tadi formatnya sudah betul, lalu komanya sudah betul ya di Excel, makanya di sini gambarnya statistik semua, jadi sudah aman sampai sini. Nah, pada sampai saat sini kita coba blok dulu ya, blok semua, tapi secara berurutan dari Y dulu yang pertama, dari Y, lalu X1, X2, X3, dan juga X4. Cara ngebloknya itu adalah kalau misalnya di laptop kalian bisa klik CTRL Shift, habis itu klik Y, X1, X2 sampai X4. Nah, sudah terblok seperti ini, kalian klik kanan, lalu open. Nah, S group, buka dulu secara S groupnya dulu supaya kita bisa lihat datanya sudah terinput semua atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah terinput. Nah, betul kan? Tadi tidak ada yang NA. Jadi sudah terinput semuanya, angka-angkanya. Bahkan desimalnya pun betul ya. Ini kita X saja, ini kita delete aja. Gak apa-apa kita delete karena kalau misalnya kita buka lagi secara S group, nah, gak hilang kan karena sudah masuk secara otomatis. Ini kita fokus. Nah, hal yang pertama yang bakal kita uji adalah model apa dulu? Ya, itu model CEM ataupun Common Effect Model. Nah, Common Effect Model ini gimana caranya? Yaitu gampang sekali, kita bentuk ke open, lalu ke S equation. Nah, muncul seperti ini. Yang C, kalian lihat kan, C yang konstanta ini kita hapus. Lalu kita pindahkan ke belakang Y.
depan X1, C, spasi. Nah, kita lihat di panel option-nya. Cross section-nya non. Karena kita cari CEM. Kalau kita cari CEM, cross section-nya non. Kita klik OK. Nah, ini muncul data secara CEM, model CEM keluar. Kita simpan dulu dengan cara freeze. Lalu di data yang baru muncul, itu kita klik title, kita tulis CEM. Oke, lalu kita minimize. Yang ini kita hapus aja ya. Yang ini kita hapus aja, nggak apa-apa. Yes. Nah, lalu yang kedua ini, kita ingin cari model apa nih? Tadi CEM udah ketemu. Nah, model yang kedua adalah, yang kita ingin cari adalah frame. Ya, yang kita ingin cari adalah frame. Caranya sama, kita blok dulu semuanya. Tadi kan udah kita blok ya. Lalu kita open, lalu equation. Nah, lagi nih, C-nya kita hapus dulu. Lalu dimasukkan ke belakang Y, depan X1. Nah, sudah seperti ini. Di panel option-nya, di cross section-nya, karena kita cari frame, nah, kita pilihnya fix. Bukan non lagi. Non itu khusus untuk CEM. Tapi kalau misalnya frame, kita pilih fix. Karena namanya frame itu kan fix efek model ya. Berarti yang kita pilih adalah fix gitu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini, nah ini udah mulai keluar nih. Keluar model, apa nih? Model frame. Nah, kita freeze dulu, lalu kita berikan title frame. OK. Kita minimize. Nah, kalau yang tadi kita hapus, kalau ini jangan dihapus dulu karena kita bakal uji cow. Nah, ini nih, uji cow apakah CEM yang terbaik atau frame nih yang terbaik. Nah, caranya mudah sekali dengan cara klik view, lalu ke fix random effect testing. Habis itu kalian ke likelihood ratio. Ke likelihood ratio. Nah, kalian klik ini untuk uji cow. Nah, keluarlah ini dia. Uji cow-nya langsung keluar uji cow-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau copy paste ke tugas kalian ataupun ke skripsi ataupun ke jurnal kalian, kalian bisa copy paste ke sini. Dari sini sampai sini. Karena ini probabilitasnya dari CEM dan juga frame. Ini F dan juga T square. Gitu. Kalian bisa Ctrl C, lalu klik OK. Ataupun kalian bisa klik kanan, terus copy. Sama aja. Oke. Jadi gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah lihat ya, probabilitas atas CEM dan juga frame. Kita dilihat di sini CEM dan juga frame itu 0,00 ya, yang CEM-nya juga, yang frame-nya juga 0,00. Berarti kalau misalnya kita lihat ya, yang tadi udah kita catat, yang ada di presentasi awal, kalau misalnya 0,0 itu jauh lebih besar atau jauh lebih kecil ya daripada 0,05. Ya berarti jauh lebih kecil ya, 0,0 jauh lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti yang dipilih adalah model frame, betul. Nah, setelah tadi udah diuji cow, sekarang kita bakal uji Houseman. Karena tadi sudah didapatkan hasilnya bahwa 0,00 itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Sehingga yang dipilih adalah frame, model frame. Nah, lalu kita uji lagi nih, uji Houseman, yaitu membandingkan antara frame dan juga RAM. Nah, bagaimana kita menguji model frame? Karena tadi di yang frame kita udah ya, yang frame itu kan tadi udah disimpan di sini nih, kalau nggak salah nih. Ada tuh, frame udah ada kan. Nah, sekarang kita uji yang RAM. Caranya sama, kita select dulu atau kita blok gitu ya. Kita blok, lalu open. Habis itu equation. Nah, sama kita ini jadi C-nya itu pindah ke depan. Di
samping di belakang Y, depan X1, lalu di panel optionnya kita berubah jadi bukan non-fix tapi random. Kita cross sectionnya pilih yang random karena RAM kan, random effect model, berarti kita pilih cross sectionnya adalah random. Kita klik OK. Nah, kita udah dapat nih model RAM-nya. Kita freeze dulu, lalu preview title RAM. Oke, nah kita minimize tampilannya. Ini kita udah dapat ya RAM-nya ya. Nah, kita minimize. Nah, yang ininya jangan dibuang dulu karena kita mau bukan menghitung ya, kita ingin menguji apakah RAM atau VAM yang terbaik gitu ya. Nah, ternyata yang terbaik adalah nggak tahu, makanya kita bakal coba. Gitu, caranya sama kok seperti yang tadi uji coba. Kita klik view, lalu ke fix random effect testing. Nah, kita pilih Houseman test karena kita sedang uji Houseman. Gitu. Nah, sini Houseman text. Nah, ini udah dapat nih Houseman test. Caranya sama, kalau misalnya kalian mau copy paste dari sini sampai sini saja nih. Nah, karena yang dilihat adalah ini probability-nya. Nah, bila kita lihat probability ini 0,00, 0,00, 0,00, dan juga X4-nya 0,0. Berarti kalau misalnya 0,0 itu jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti jauh lebih kecil 0,0 kan? Berarti probabilitas 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti yang kita pilih apa? VAM. Betul, yang kita pilih adalah VAM. Nah, kalau misalnya ini pengen di copy paste, ini tinggal CTRL-C. Lalu kita klik enter. Ataupun kita bisa klik kanan, lalu copy, lalu klik OK. Nah, sama aja. Habis itu kalian kopas ke halaman kalian gitu. Yang dihitung adalah ininya ya, teman-teman. Probabilitas, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Berarti yang kita pilih adalah VAM. Nah, kita nggak tahu nih CHAM atau RAM yang terbaik. Makanya kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu multiple, yaitu language multiple. Nah, teman-teman, pada saat tadi kan kita udah uji Houseman ya. Nah, sekarang kita akan uji language multiple. Nah, language multiple ini sama kayak uji CHAM yang di awal. Nah, itu kita klik kanan, open as equation, lalu kita pindahkan C-nya ini ke belakang Y, dan di depan X1. Lalu panel option dibiarkan cross sectionnya non maksudnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita sudah dapat CHAM ya, model CHAM. Lalu kita ke view, lalu ke fix random effect testing, lalu ke language multiple. Nah, kita sudah dapat nih language multiple-nya. Kalau pada saat kalian ingin copy paste ke tugas kalian bisa klik CTRL dan juga C. CTRL lalu C, lalu kalian klik enter, ataupun klik kanan, copy, lalu klik OK, sama aja. Lalu kalian copy paste ke lembar kerja kalian. Nah, kalau yang dilihat dalam language multiple ini adalah Bruce Pagan. Bruce Pagan ini yang dilihat adalah both-nya. Sebesar 0,00. 0,00 itu jauh lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga yang dipilih adalah RAM. Berarti model yang terbaik dari ketiga model, dari CHAM, VAM, ataupun RAM, yang terbaik ternyata untuk data panel penelitian kita adalah model RAM. Berarti sudah kita pastikan ya. Nah, yang ini kita simpan dulu. Kita beri title, ini uji range multiple. Oke, ini kita minimize. Nah, sekarang kita akan uji klasik, teman-teman. Nah, uji klasik ini
Menariknya di data panel pada saat uji klasik itu untuk uji normalitas dan juga autokorelatif itu tidak usah. Jadi yang di uji itu hanya uji multikolinearitas saja. Nah, bagaimana cara multikolinearitas kita akan coba. Nah, tadi kan kita udah uji language multiple. Nah, sekarang kita akan uji multikolinearitas. Nah, ujinya tuh kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada quick ya. Ini untuk uji multikolinearitas ya. Untuk klaim apakah data kita ini terjadi multikolinearitas ataupun tidak. Di situ kita ke grup statistik, lalu ke correlations. Nah, muncul seperti ini di box kalian, tapi bisa juga nggak muncul sama sekali. Nah, kalau misalnya tidak muncul sama sekali, blank seperti ini, kalian bisa tuliskan X1, X2, X3, dan lalu X4, lalu oke. Nah, keluar nih. X1, X2, X3, X4, nggak usah pakai Y, X-nya aja ya, independennya aja. Kalau misalnya kita lihat yang 0,0-nya ini, yang satu jangan dilihat ya, yang 0-nya aja. Ini ada 0,5, 0,2, 0,32. Nah, data yang terjadi multikolinearitas itu adalah data 0-nya itu, yang ada di tabelnya itu, melebihi 0,90. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini datanya, itu kurang dari 0,90. Bahkan yang paling tertinggi saja hanya 0,59. Nah, 0,59 ini lebih kecil daripada 0,90. Sehingga data panel kita, data panel penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya mau di copy paste ini bisa, tinggal kalian besarkan lalu copy paste ya, kayak biasanya. Nah, kita simpan dulu, ini kita freeze, lalu kita title, ini jadi multikolinearitas. Multikolinearitas, oke. Ini kita minimize, ini kita X dulu, ini kita yes aja, nggak apa-apa. Nah, habis itu sekarang kita akan regresi data panel. Nah, regresi data panel dengan menggunakan model yang paling terbaik setelah menguji 3 pendekatan model. Ternyata model yang paling terbaik adalah RAM ataupun Random Effect Model. Nah, kita cari ya, RAM-nya dari mana nih RAM? Nah, ini dia, ini RAM. Dari RAM ini nanti kalian bisa copy paste aja semuanya di nah ya ini itu di lembar latihan soal kalian ataupun di skripsi kalian ataupun di mana pun itu. Nah, habis itu kita cari persamaan dari regresinya. Bentar ya. Nah, persamaan dari regresinya itu kita cari di sini nih, di koefisien. Kita cari di koefisien. Jadi, persamaan regresinya itu kita hitung dari C sampai X4. C itu Y ya. Berarti Y, persamaan regresinya ini ya. Y sama dengan 1307 ditambah 6,844X1, jangan lupa belakangnya ditambahin X1, ditambah 7503X2, ditambah 7,964X3, ditambah 27,284X4. Itu persamaannya ya. Nah, lalu kita akan melakukan uji F. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan uji F,
yang kita lihat adalah probability F static. Ini dia teman-teman. Ini ya yang kita lihat ya untuk uji F. Nah, uji F ini kan hasilnya 0,01. Nah, karena 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05, jadi menerima HA. Karena uji hipotesisnya itu ada H0 dan juga ada HA. Kalau H0 itu, misalnya nih kalau di awal penelitian gitu kan, terdapat variabel ini terhadap ini. Oh, ada pengaruh. Dan juga tidak ada pengaruh. Kalau misalnya ada pengaruh, itu di HA. Kalau misalnya nggak ada pengaruh, itu dia masuknya ke HO. Jadi HO sama dengan tidak ada pengaruh antara Y terhadap X. Kayak begitu. Kalau misalnya berpengaruh berarti HA. HA terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ataupun terdapat pengaruh antara Y terhadap X. Berarti ada pengaruh. Kalau misalnya ada pengaruh, itu ininya nih, probability F statisnya itu lebih kecil daripada 0,05. Tapi kalau misalnya tidak ada pengaruh, itu lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau misalnya ini, data panel kita yang kita teliti sekarang ini, itu 0,01. Kita ambil dua angka itu. 0,01. Berarti itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti HO ditolak dan HA diterima, di mana terdapat pengaruh antara terdapat pengaruh X1, X2 dan juga X3, X4 terhadap Y, terhadap harga saham yang tadi ROA, ROE, OPM, EPS yang kayak begitu kan, ternyata terdapat pengaruh terhadap harga saham gitu teman-teman. Yang itu uji F ya. Lalu yang terakhir nih, uji T. Uji T ini kita bisa melihat probabilitas. Di sini teman-teman, probabilitas. Nah, kita naik lagi ke atas ya. Nah, sini nih probabilitas. Kalau misalnya kurang dari 0,05, maka itu diterima. Tapi kalau hasilnya lebih dari 0,05 berarti itu tidak diterima. Nah, yang diterima di sini hanya X. Yang diterima di sini hanya X2 dan juga X3. Dan kalau X4 dan juga X1 itu tidak menerima. Ternyata terjadi hasil yang sama. Begitu teman-teman. Jadi seperti itu caranya bagaimana data panel diregresikan dengan melalui 3 model yaitu ChemPem dan juga REM. Lalu model tersebut diuji dengan menggunakan uji Hausman, uji Chow, dan juga uji multiple language tadi ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman baik yang ada di bangku perkuliahan ataupun yang sedang belajar pengelolaan data. Ya, sekian dari presentasi saya, sekian dari tutorial saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.